Apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dikarenakan kebakaran hutan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia bisa dikarenakan pencemaran. Dan yang akan saya bahas di sini adalah perubahan lingkungan yang dikarenakan faktor alam. Alam merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan hidup oleh faktor alam disebabkan terjadinya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di luar pengaruh aktivitas manusia sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya. Macam-macam faktor alam. Yang pertama ada kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan dibagi menjadi dua, ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, adanya kemarau panjang yang menyebabkan suhu udara menjadi panas, daun-daun menjadi mengering, dan memicu timbulnya api. Selain kemarau, kondisi hujan besar yang disertai petir, dan aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan lahar atau awan panas juga dapat memicu timbulnya kebakaran yang sangat luas pada hutan. Faktor manusia, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru yang dilakukan, dan kurangnya penegakan hukum dari pemerintah menjadi faktor penyebab aksi pembakaran hutan. Selanjutnya ada dampak dari kebakaran hutan, yaitu hutan menjadi rusak, matinya binatang dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, ada kabut asap yang mengganggu pernafasan, menipisnya lapisan ozon yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, dan masyarakat kehilangan cadangan air bersih dan sumber makanannya. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gempa vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya ada dampak. Dampak dibagi menjadi dua, yaitu dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik yaitu bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, dan banjir karena rusaknya tanggul. Sedangkan dampak sosial yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, erupsi gunung berapi. Erupsi ini dapat diartikan sebagai letusan gunung berapi ataupun semburan minyak dan uap panas dari dalam perut bumi. Pengertian letusan gunung berapi terjadi karena adanya pergerakan atau aktivitas dari magma dari dalam perut bumi yang berusaha keluar ke permukaan bumi. Penyebab erupsi gunung berapi yaitu peningkatan kegempaan vulkanik, suhu kawah meningkat secara signifikan, terjadinya deformasi atau batuan penyusun badan gunung, lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan, dan akibat tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya, dampak dari erupsi gunung berapi. Yang pertama, banyak memakan korban makhluk hidup, pencemaran udara, terjadinya kebakaran hutan, awan panas, hujan batuan pijar, lahar yang merusak, dan menghambat aktivitas masyarakat sekitar. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika bencana ini terjadi di pedesaan yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang milik masyarakat. Penyebab dari banjir yaitu yang pertama penebangan hutan yang menyebabkan hutan gundul. Membuang sampah sembarangan di sungai membuat alirannya mampet. Pemukiman di bantaran kali, daerah yang datarannya rendah,
curah hujan yang tinggi, bendungannya yang jebol, dan tanah yang tidak mampu menyerap air. Dampak dari banjir yaitu yang pertama, menyebarnya berbagai bibit penyakit, kehilangan harta benda, ladang, tanaman, lahan pertanian yang rusak, banyak korban jiwa akibat banjir bandang, fasilitas umum, sarana prasarana yang rusak, jarang air karena sudah terkontaminasi banjir, dan pohon-pohon besar yang lama terendam akan mati. Yang kelima, tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Bila air tersebut menembus sampai tanah kedap, air yang berfungsi sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Penyebab tanah longsor yaitu yang pertama erosi tanah, gempa bumi, adanya getaran, curah hujan yang tinggi, hancurnya bebatuan, hutan gundul, tanah tidak padat, dan kelebihan beban. Dampak dari tanah longsor yaitu yang pertama menimbulkan banyak korban jiwa, banyak infrastruktur rusak, timbulnya berbagai macam bibit penyakit, menghambat sumber mata pencaharian, dan memburuknya sanitasi lingkungan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya.